tetapi saya juga nasabah. Nah, selama ini saya kalau sakit itu benar-benar dibayar. Karena kita punya kartu sakti. Jadi kalau kita sakit, kita cuma nunjukin kartu itu, nanti kita nggak ketemu lagi dengan istilahnya pembayaran karena dengan menunjukkan kartu sakti itu. Kebetulan ini saya sudah 2 kali ya sakit sampai di opnam. Yang pertama itu kena tipes saya. Kemarin itu tahun lalu itu, jadi saya 2 kali mbak sakit tipes itu, dan ini penyakit yang paling parah sih saya pikir. Yang pertama itu habis 7 juta, padahal itu cuma berapa 3 hari itu saya mondok di rumah sakit. Itu di Indo, kebetulan waktu itu saya di Indo. Jadi kenapa itu kalau saya pulang ke Indo itu mesti mondok gitu loh. Sampai saya heran kenapa ya saya tuh kalau pulang ke Indo pasti mondok gitu. Nggak tahu apa, mungkin karena makanannya kali ya. Kali makanannya nggak sehat atau apa, nggak tahu juga sih. Jadi seperti itu sih. Nah kalau sebetulnya di Taiwan kan kita semua disuruh ikut asuransi ya, benar ya, Chenpao itu kan, ya Chenpao kan kita dapat semua kan. Nah karena memang apa ya, di negara-negara maju itu asuransi itu warga negaranya diharuskan. Ya kayak di Taiwan kan kita juga yang bukan warga negaranya aja kita disuruh gitu kan, karena memang gitu loh, ini hal yang penting gitu, hal yang penting. Apalagi kalau misalnya produknya itu kita bisa ambil juga. Jadi kalau di prudensial ya, itu uang yang kita tabungkan itu, yang kita setorkan bisa kita ambil lagi. Meskipun nggak sakit kita bisa ambil lagi. Tuh. Beberapa nasabah itu ya, itu kan ada investasinya. Beberapa nasabah itu nanti kalau mereka nabung ya, itu sampai dengan usia berapa gitu bisa mendapatkan pengembalian sekitar 1M. Nah, jadi nabung. Nah, ini kontraknya 10 tahun, Mbak. 10 tahun nabung. Setelah 10 tahun berhenti nggak nabung lagi, tapi tetap dapat proteksi. Jadi kalau Anda sakit, kalau misal terjadi kecelakaan atau misal kematian, tetap dapat santunan gitu. Tapi setelah itu uang tetap bisa diambil dengan mendapatkan bunga tadi yang saya sebutkan 23% itu. Nah, jadi kembali lagi ya ke materi. Jadi asuransi itu adalah salah satu produk yang termasuk kategori apa? Kategori apa kalau asuransi? Unsold good ya. Nah, unsold ya, sebetulnya short ya, short itu artinya apa sih? Short itu enggak, jadi short itu sebetulnya bentuk kedua dari sick. Sick itu apa sih? SEEK itu loh, bukan SICK, tapi SEEK. Sick, SEEK, bukan. Seek itu artinya mencari. Seek itu artinya mencari. Nah, bentuk kedua dari seek itu adalah sought. Jadi sought itu dicari. Jadi unsought itu artinya tidak dicari. Nah, tidak dipikirin gitu, tidak kepikiran. Nah, makanya kategori produk ini itu tadi ciri-cirinya orang nggak kepikiran untuk beli itu. Tidak kepikiran untuk membeli ya, dengan whatever, dengan pertimbangan apa, ada misal terkait dengan kemampuan atau misal hal-hal banyak lah yang dipertimbangkan. Tapi pada intinya produk ini adalah produk yang unsought, tidak dipikirkan konsumen untuk membeli. Padahal ini kalau dirunut-runut itu penting juga sebetulnya itu. Kalau nggak penting, di Taiwan nggak akan mereka mengharuskan warga negaranya untuk ikut asuransi gitu kan. Dan kebetulan untuk di Taiwan itu
terbaik juga ya. Jadi sistem asuransi di Taiwan itu termasuk yang terbaik di dunia ya. Hmm. Iya, oke, karena mungkin gini ya, saya nggak tahu sistemnya seperti apa. Mungkin Pokat di Taiwan itu mereka hanya cover untuk kesehatannya aja, tapi nggak ada investasinya mungkin. Jadi kan kalau hanya untuk kesehatan, kalau nggak sakit kan nggak dapat apa-apa itu kan. Mungkin loh ya, mungkin seperti itu. Makanya mereka komplain. Lah aku kan, ah, ah. Hmm. Hmm. Ya itulah pertimbangan. Terus selain di Taiwan itu di Jepang juga bagus ya. Di Jepang itu mereka punya sistem asuransi yang baik. Bahkan ini kalau di Singapura ya, warga Singapura itu sudah sadar asuransi. Tiap orang itu pernah dilakukan survei gitu ya. Tiap orang itu bahkan punya lebih dari satu polis. Jadi misalnya dia ikut Prudential dan ikut AXA atau ikut Manulife. Ya, jadi satu orang itu punya lebih dari dua, lebih dari satu. Ya, karena apa? Karena kan sekarang namanya biaya berobat itu kan mahal ya. Nah, mungkin kalau hanya di cover oleh satu perusahaan saja kurang. Kita perlu dua atau tiga untuk mengcover biaya berobat seperti itu. Tapi Anda perlu itu loh ya, perlu Anda pikirkan juga masalah ini. Sekarang Anda masih muda ya, kita di sini masih muda. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi 10 tahun lagi ketika kita sudah tua. Jangan sampai kita nggak punya istilahnya payung gitu ya, kita nggak punya payung. Jadi kita di nanti kalau pas kita sakit, ini bener loh. Kebetulan kakak saya itu juga dulu dia masih muda, sehat-sehat aja kan. Dia terakhir divonis kena kanker loh, kena kanker. Iya betul. Dan dia dulu pernah ikut Prudential tapi nggak dilanjutin karena memang kadang orang yang sehat itu nggak kepikiran gitu kan, aku sehat-sehat aja kok, aku sehat-sehat aja nggak masalah gitu kan. Tapi ini dia sekarang bingung gitu kan karena dia harus keluar uang banyak untuk menghadapi penyakitnya ini. Nah kadang orang itu meninggal atau tambah parah itu bukan karena penyakitnya, karena masalah uangnya gitu kan. Oh iya, itu perlu kita bingung gitu kan, duitnya mana gitu kan, duitnya mana gitu kan, duitnya mana. Nah ini malah jadi beban. Nah kalau punya asuransi seperti saya kemarin, saya sakit berobat ya tinggal ya udah ke rumah sakit tinggal nunjukin kartu. Yang terakhir kemarin habis 5 juta, habis 5 juta untuk 3 hari. Nah sekarang gini, kalau kita kerja 1 bulan dapat misalnya 5 juta. Nah kalau kita sakit sekali 3 hari aja habis 5 juta. Berarti kan duit kita 1 bulan yang kita kumpulkan itu hilang. Ya hilang aja, begitu aja hilang gitu kan. Nah gitu. Jadi mungkin untuk mbak-mbak di sini ya, Anda mungkin sekarang masih ada kemampuan untuk menyisihkan uang. Oke lah, dipikirkan lah gitu kan. Nggak harus sama Prudential. Saya pikir semua produk asuransi baik kok ya. Ada Manulife, ada AXA, ada apa-apa. Anda mulailah perencanaan. Ini salah satu bagian dari perencanaan keuangan loh ya. Salah satu dari bagian perencanaan keuangan. Kalau di Hong Kong ya, kalau di Hong Kong gini, tadi kalau mereka gini, mereka sistemnya bayar di depan, jadi bayar sekali untuk sepanjang hidupnya. Jadi gini, Pak saya bayar 30 juta, jadi
eh, Pak, saya daftar 30 juta itu untuk menanggung selama dia hidup. Jadi kalau dia sakit apa-apa ditanggung, dan uangnya itu juga pasti dibungakan gitu kan, dibungakan. Nanti dia bisa ambil juga duitnya itu. Jadi kalau nggak sakit pun dia tetap dapat duit. Nah coba deh ini dipikirkan juga kan, bagus. Kalau saya sendiri sih sudah gitu kan. Tadi kalau misal ada keraguan nggak dibayar, ya selama ini sih saya nggak masalah gitu ya. Jadi saya kalau sakit memang benar-benar gitu, benar-benar dibayar. Nanti ya kalau ada yang berminat mau tanya-tanya lagi mengenai produknya Prudential boleh ditanyakan. Oke, itu tadi strategi yang kedua ya, mengenai karakteristik dari pembeli atau tipe-tipe dari pembeli. Ada dua, ada yang konsumen dan ada apa? Yang bisnis ya. Ya, B2C dan B2B. Nah, kemudian strategi yang ketiga terkait dengan apa? Iya, terkait dengan daur hidup produk. Ternyata produk itu juga punya siklus ya, seperti manusia. Manusia itu kan ada siklus pertama lahir, ya lahir. Setelah lahir dia masuk ke fase bayi gitu kan. Nanti bayi masuk ke remaja, anak-anak gitu ya, anak-anak, remaja, dewasa, tua, meninggal. Gitu kan. Nah, ternyata produk itu juga punya fase-fase ini ya, ada daur hidup produk. Nah biasa kita sebutnya istilah kerennya itu PLC ya, kita sebutnya PLC. Ada yang tahu nggak kepanjangan dari PLC? P-nya itu adalah produk ya, P-nya itu adalah produk, L-nya itu adalah life, C-nya itu adalah cycle. Jadi PLC itu adalah product life cycle. Nah, jadi daur hidup produk. Nah, daur hidup produk itu dikategorikan menjadi 4. Apa aja? Iya. Yes, ya. Nah, setiap tahap ini perlu dilakukan strategi yang berbeda-beda. Nah, nanti kita akan bahas secara spesifik lagi di modul ke-8 kalau nggak salah ya. Ke-8. Nanti kita akan bahas lebih spesifik lagi mengenai strategi ini. Oke. Itu ya, ada 3 macam. Terus pertanyaan ke-8. Sebutkan, nah pasti bisa ini ya. Ini kelasnya Bu Nadia ya. Oke, siapa? Oke, silakan. Yang belum jawab, yang belum jawab. Yang belum jawab. Sebutkan 7P. Ini kelasnya Bu Diana ini. Bu Nadia, Bu Nadia. Oke, yuk 7P, 7P. Siapa yang belum? Dengar Mbak siapa ini? Mbak Haryanti ya? Oke, sebutkan Mbak 7P. Oke. Nah, kalau untuk produk price proportion place itu kan nanti nggak usah disebutkan, nggak usah dijelaskan. Yang dijelaskan mungkin people, physical evidence, dan proses. Coba apa itu people?
Sebetulnya lebih spesifik, people di sini adalah orang-orang yang memberikan jasa itu. Ya, secara langsung memberikan jasa itu secara langsung. Ya, misalnya kalau kita sebutkan salon gitu ya. Nah, untuk people di sini yang kita bilang people itu ya yang itu, orang yang potong rambutnya itu. Ya. Kalau bagian kasirnya mungkin ya itu termasuk people juga, tapi yang secara langsung memberikan layanan kepada konsumen yaitu yang memotong rambut itu, ya. Nah, itu people. Terus untuk physical evidence apa? Bukti fisik maksudnya gimana bukti fisik? Ya, oke. Misalnya tadi kalau salon gitu ya, misalnya kalau salon dilihat dari guntingnya gimana, alat cukurnya seperti apa, ruangannya ada sisirnya kayak apa, ya kan? Ruangannya ber-AC atau enggak gitu kan? Ada cerminnya atau enggak? Enggak ya kan? Nah, itu adalah physical evidence. Terus kalau proses, ya oke. Jadi prosesnya itu adalah prosedurnya, pelayanannya seperti apa. Ya. Oke, itu step-stepnya. Nah, itu adalah 7P. Terus pertanyaan ke-9, sebutkan indikator untuk menilai kualitas layanan. Siapa yang mau jawab? Siapa ini? Oh, Mbak Soleha lagi. Ya, apa Mbak? Indikator. Hah? Apa? Baca dulu yang benar. Ngantuk dewas ini ya. Oke. Keandalan bukan kendala loh ya. Ya, bukan kendala. Oke. Oke. Ya, keandalan. Oke. Terus apa lagi? Nah, oke, berwujud. Terus empati. Oke, dijelaskan sedikit dong mengenai apa itu keandalan, apa itu berwujud. Oke. Yang bisa terlihat ya, yang bisa terlihat, yang tangible ya, dapat dilihat. Terus oke. Nah, saya ingin Anda menggarisbawahi yang nomor 3 itu, ketanggapan. Nah, itu pernah keluar. Ya, ketanggapan itu pernah keluar itu. Ya, jadi waktu itu soalnya jika karyawan mengucapkan selamat sore atau selamat siang kepada konsumen itu termasuk apa gitu ya. Itu keluar itu, pernah keluar. Jadi itu termasuk ketanggapan ya. Oke, terima kasih Mbak Soleha ya. Terus kita masuk ke pertanyaan terakhir. Sebutkan sifat atau karakteristik dari jasa. Ya oke, apa? Intangible ya, intangible. Terus apa lagi?
Uh-huh. Oke, maksudnya apa intangibility? Jadi tangible itu artinya bisa terlihat, kalau in jadi tidak bisa terlihat. Oke, terus apalagi inseparability. Oke, itu jadi separate itu inseparability itu dari kata dasar separate. Separate itu artinya memisahkan, ya terpisah. Oke, jadi kalau inseparability tidak dapat dipisahkan. Jadi hari itu beli, hari itu digunakan, nggak bisa dikonsumsi langsung, nggak bisa hari ini dibeli, konsumsinya besok, nggak bisa. Ya, itu inseparability. Terus ciri berikutnya, ciri yang ketiga, variability. Ya, maksudnya apa ini variability? Ya, jadi kualitas layanan sangat beragam. Mungkin kalau kita dari contoh salon tadi ya, kalau yang motong Mbak Tice lebih bagus hasilnya daripada Mbak Michelle, misalnya seperti itu. Jadi kualitas layanannya, ya, oke, itu ya, itu bisa contohnya. Di kualitas layanannya sangat bervariasi. Terus ciri yang berikutnya, ciri yang terakhir ya. Oke, layanan tidak dapat disimpan. Maksudnya gimana? Oke. Nah, oke, itu adalah ciri-ciri atau karakteristik dari produk jasa ya, produk jasa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya, kayaknya nggak gitu susah kan? Nah, oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cuma mau mengingatkan besok kita TTM akan saya adakan kuisnya close book, jadi Anda harus belajar ya, baca modulnya lagi 1 sampai 5 ya. Nah, Anda nanti fokusnya ke itu aja, soal-soal yang kemarin pernah saya kasih itu ya. Yang kemarin kan ada kasih soal juga kan. Nah, Anda belajarnya dari situ. Sama nanti yang modul 5 karena belum kan, saya akan jelaskan besok minggu itu. Nanti ditambahkan soalnya di situ. Oke, Anda siapkan baik-baik. Nanti nilainya akan dijadikan sebagai nilai kedua. Yang apa? Oh ya, nggak apa-apa, nanti minggu depan kan saya akan hubungi langsung Mbak Aya atau Mbak Nani. Iya, nanti saya lihat besok minggu depan. Untuk yang tidak hadir nggak apa-apa, nanti akan saya posting. Tapi Anda sportif ya, jangan open book ya, tetap close book. Ya, jangan Anda karena ngerjain di rumah nggak ada Pak Devri, nggak tahu, Anda buka buku. Ya, sportif. Nanti ya di email akan dikumpulkan ke saya juga. Saya cerita kemarin ada mahasiswa saya, tapi bukan UT Taiwan sih, UT Hong Kong. Kan saya kasih tugas untuk buat apa? Karangan.
Dia itu ngopi dari eh, internet gitu kan, jadi cari dari Google. Iya, ya copy paste kan. Nah, awalnya saya pikir ini kayaknya nggak mungkin ya bikin sendiri ini. Saya bilang, Mbak, ini ngerjain sendiri atau enggak? Ngerjain sendiri Pak, gitu kan. Yakin? Iya yakin Pak, gitu kan. Sebelum saya kan masih nggak percaya, nggak mungkin anak ini bisa buat kayak gini, gitu kan. Jadi saya coba cari di Google, ketemu ya. Jadi orang ini tuh kurang cerdas. Jadi mahasiswa ini kurang cerdas, dia tuh kurang kreatif, betul sekali. Bisa dia mau copy paste, harusnya diganti lah. Kalau di situ namanya Susi ya, diganti namanya Sinta gitu ya. Iya, iya nggak dirubah. Ya, kalau jujur saya tanyain buat sendiri atau nyontoh ya dia nggak, harusnya bilang nyontoh dong gitu kan. Oke. Ya saya pikir orang ini tuh nggak kreatif gitu kan. Kamu kalau copy paste ya diganti sedikit lah gitu kan. Namanya Darto gitu kan. Nanti kan saya nggak tahu. Pas habis itu linknya yang dia nyontoh itu saya kasih ke dia lagi. Nih mbak cek gitu. Saya tanya, ayo nyontoh nggak gitu. Dia nggak jawab lagi. Nggak jawab lagi. Ayolah, Mbak Soleha, ayolah, datanglah. Iya, apa Mbak? Oke, sebetulnya kita presentasi gugup itu karena apa? Karena kita nggak siap. Ya, karena kita nggak menguasai materi, kita nggak siap. Jadi kita gugup. Nah, seandainya kita menguasai materi, oke. Nah, seandainya kita menguasai materi, kemudian kita latihan cukup, itu saya yakin pasti nggak gugup. Ya, seperti itu. Kalau itu terkait dengan apa, mental ya, terkait dengan mental. Nah, gimana supaya kita mentalnya bagus pada saat presentasi, ya kita harus sering presentasi. Yang satu persiapin, yang kedua kita harus sering presentasi. Ya. Semakin banyak kita praktis ya, more practice makes perfect gitu kan. Jadi kalau kita sering banyak latihan, kita sering banyak mengulang, nanti kita bisa lebih baik lagi. Presentasi maksudnya apa? Iya. Iya tadi, Anda harus menguasai materi yang Anda mau sampaikan. Ya, insya Allah kalau Anda sudah menguasai materi, ya Anda akan tenang gitu. Oh, saya ngerti kok yang apa yang aku mau sampaikan, gitu kan. Terus yang kedua, mungkin yang kadang orang miss ya, itu adalah memahami karakteristik dari audiens. Anda juga perlu, kalau kita mau menjadi presenter yang baik, kita harus memahami audiens kita. Kalau audiensnya anak-anak, ya kita gunakan bahasa yang dimengerti oleh anak-anak, gitu kan. Kalau audiensnya profesor, doktor, gitu ya, akademisi, Anda harus gunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan mereka, gitu. Ya, jangan anak-anak, audiensnya anak-anak, Anda bicaranya ngomongnya yang tinggi-tinggi itu ya nggak ngerti, anak audiensnya nggak akan ngerti. Jadi perlu sekali, nggak nyambung. Jadi perlu sekali kita memahami audiens kita seperti apa. Nah tadi Mbak siapa tadi yang tanya? Oh Mbak Nani.